menawarkan sekaligus dengan jumlah maharnya lah itu ya. Dengan jumlah maharnya nggak perlu kita tutupin lah. Iya, itu iya, sudah sesuatu hal yang rahasia umum. Rahasia umum. Nah itu sudah banyak yang menawarkan. Iya benar. Tokoh-tokoh politik di Labuan Batu juga sudah banyak yang melakukan penjajakan, termasuk saya waktu itu. Akhirnya jatuh hati. Ya sebelumnya, tapi termasuk yang banyak ditawarin untuk gabung dengan calon A, B, C, D gitu kan. Dan kemudian alhamdulillah kami punya misi, punya visi yang sama dengan Pak Suhari Pane. Iya. Bersama Suhari Irwan, Labuhan Batu damai sentosa. Yo, Labuhan Batu, Suhari Irwan, wes wayai, dadi pemimpin sing bersih, amanah, independen, kreatif. Yo, coblos nomor 5. Ya, kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode perdana dari WSY Podcast. Di hadapan saya, ya, ada sosok kebanggaan kita semua. Ada Mas Irwan Indra ya. Iya. Beliau adalah calon wakil bupati Labuan Batu dari calon perseorangan yang mendampingi Pak Suhari Pane. Apa kabar Mas Irwan? Alhamdulillah baik, Bang Irfan Corbuzier. Bang Irfan Corbuzier. Nanti dimarahi sama Deddy Corbuzier kita, Bang. Soalnya udah mirip-mirip nih kayak Deddy Corbuzier ya podcastnya. Iya, sudah mirip-mirip. Ini apa ya, persembahan pasangan Suhari Irwan ya untuk masyarakat Labuan Batu, supaya masyarakat Labuan Batu lebih kenal dengan Mas Suhari Irwan. Jadi kita persiapkan yang terbaik supaya supaya kita memastikan ke depan pembangunan Labuan Batu itu pembangunan yang terbaik ya Mas ya. Sepakat ya? Sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabnya setuju Mas. Setuju ya? Setuju, sepakat. Oke, Mas Irwan Indra. Yang menarik dari kita adalah kita ini kan menjadi mewarnai ya Pilkada Labuan Batu kali ini dari pasangan calon perseorangan. Kalau Mas Indra sendiri, Mas Irwan, ini baru pertama ya? Baru pertama mengikuti proses pemilihan dari calon perseorangan. Di tengah, kan banyak isu di luar ya, dan di tengah banyak peluang untuk Mas Irwan sendiri sebagai sosok anak muda yang sudah menasional ya. Anak muda yang sudah menasional, yang punya jaringan cukup kuat, yang punya elektabilitas cukup kuat juga, dan menjadi mempunyai daya tarik mungkin dari bagi orang lain untuk dijadikan pendamping dalam proses Pilkada Labuan Batu kali ini. Saya penasaran sebenarnya. Barangkali kita semua penasaran, apa akhirnya alasan Mas Irwan Indra itu terjun bersama Pak Suhari, memutuskan melewati rute ini. Itu siapa alasannya? Iya. Jadi makasih Bang Irfan. Iya. Memang banyak yang menganggap bahwa jalur perseorangan itu tidak populer. Ya, bahkan sering sekali disepelekan lah, dianggap sebelah mata. Karena memang faktanya jalur perseorangan itu tidak banyak yang memenangkan pertarungan di pilkada ini. Tidak banyak yang memenangkan ya. Tapi ada ya. Tapi ada beberapa. Cuman memang tadi karena tidak banyak sehingga sering sekali perseorangan ini dianggap tidak populer dan tidak menguntungkan untuk pasangan calon. Tetapi kami yakin justru karena ada ungkapan seperti itu, motivasi dan semangat kami itu jauh lebih besar. Artinya kita mau mengubah sejarah gitu kan. Semakin kita dikecilkan itu justru membesarkan hati kita ya, Mas ya. Ada semacam spirit tambahan gitu ya. Spirit tambahan ya. Karena dianggap kita tak bisa. Iya. Dan itu terbukti. Dulu kami tidak pernah ada yang kemudian percaya bahwa bisa kita bisa lolos. Iya. Dan kita bisa melewati tahapan-tahapan itu. Alhamdulillah sekarang terbukti
kami bisa. Kami bisa. Tahapan sudah mendapatkan nomor urut 5 kan? Nomor urut 5. Nah, dan mudah-mudahan tahapan-tahapan ini kita akan lewati semuanya dengan perencanaan yang baik, dan tanggal 9 Desember nanti kita memenangkan pertarungan. Amin. Jadi kalau ditanya, perjalanan ini memang cukup panjang prosesnya ya. Dari awal 2019 awal dulu memang sudah terjadilah penjajakan. Betul, memang banyak calon lain juga menawarkan bahkan ya. Partai politik juga. Saya kan waktu itu masih banyak aktivitas di Jakarta. Iya. Ketemu dengan tokoh-tokoh politik nasional. Mereka sudah banyak yang menawarkan partai. Ya, tentunya ya sama lah, kita ketahui bersama-sama kan. Iya. Menawarkan sekaligus dengan jumlah maharnya lah itu ya. Dengan jumlah maharnya itu nggak perlu kita tutupin lah. Iya, itu sudah sesuatu hal yang rahasia umum. Nah, itu sudah banyak yang menawarkan. Iya, benar. Tokoh-tokoh politik di Labuan Batu juga sudah banyak yang melakukan penjajakan, termasuk saya waktu itu. Akhirnya jatuh hati. Ya, sebelumnya tapi termasuk yang banyak ditawarin untuk gabung dengan calon A, B, C, D gitu kan. Dan kemudian alhamdulillah kami punya misi, punya visi yang sama dengan Pak Suhari Pane. Iya, Mas Irwan. Ada, kita tahu ya, yang diverifikasi KPU kan ada 27.000 ya kalau nggak salah. Ada 27.000, sedangkan yang dikumpulkan oleh tim Suhari Irwan kan ada 40.000 dukungan KTP masyarakat. 40.000 dukungan KTP masyarakat, sumbangsi Rp0 ya. Gimana Mas Irwan melihat dukungan masyarakat yang sudah sebanyak itu, yang ibarat kata menjadi backbone-nya pasangan inilah, tulang belakangnya pasangan ini, sehingga akhirnya pasangan ini bisa ada di rute ini. Apa yang Mas Irwan sendiri maknai mengenai kenyataan ini gitu, Mas? Ya, jadi sebenarnya waktu itu yang terkumpul KTP dan form dukungan ya. Jadi ada KTP, ada form dukungan. Ada form dukungan. Dua hal yang berbeda. Karena kalau hanya KTP aja yang kita kumpulkan kan mudah sebenarnya. Mudah ya. Minta di showroom mobil. Oh iya, benar. Tapi karena KPU mensyaratkan harus ada form dukungan. Yang isinya ada pernyataan, isinya ada tanda tangan, itu segala. Agak sedikit sulit sebenarnya. Dan alhamdulillah waktu itu berbondong-bondong lah masyarakat ya. Bahkan yang mengumpulkan 60.000 bukan 40.000. 60.000. Cuma yang berhasil kita input ke KPU masuk ke sistem Silon itu hanya 40.000. Tapi yang masuk ke kami itu 60.000-an. 60.000-an ya, yang memberikan KTP dan form dukungan ya. Nah, kemudian dari 40.000 itu barulah diverifikasi faktual. Kita lolos 27.000. 27.000 ya. Tapi dengan catatan 27.000 ini bukan berarti hanya segitu ya. 15.000-nya kita nggak lolos, enggak. Tapi ya. Karena pada saat itu di angka 26.000 kita udah stop. Sudah stop ya. Berarti sudah dianggap lolos. Sudah memenuhi. Jadi kita nggak perlu lagi melanjutkan untuk didampingi secara maksimal verifikasi faktualnya. Nah, dengan antusias masyarakat yang luar biasa itu menjadi spirit juga buat kami. Jadi sebenarnya kan terutama Pak Suhari lah ya. Pak Suhari ini kan sebenarnya beliau dari hati kecil sudah nggak mau nyalon lagi ini. Dari hati kecil. Iya, beliau sudah 2015, ingin jadi petani lah mungkin ya kalau sekarang kan. Iya, 2015 beliau sudah pernah gagal kan. Kemudian mungkin agak sedikit trauma gitu ya. Sehingga 2020 ini udah nggak mau lagi gitu. Tapi karena tadi begitu banyak antusias dukungan masyarakat. Bahkan banyak yang kemudian menghubungi beliau, maju pak gitu kan. Akhirnya beliau semangat lagi ya. Tambah lagi mungkin dengan spirit anak muda saya ini kan. Ayo bang, kita mainkan gitu kan. Digedot terus, ayo bang. Terus. Dobrak terus semangatnya Pak Suhari. Itulah bagian dari spirit kami. Dan itu memang murni, tidak ada iming-iming uang ya. Tidak mengumpulkan KTP, tidak yang bekerja ya. Iya, makanya tadi sumbangsi Rp0 ya. Rp0 dari masyarakat itu. Tim kita bekerja secara maksimal, kita buka beberapa posko, tim kita juga banyak yang membuka peluang-peluang di daerah-daerah, desa-desa gitu kan untuk mengumpulkan form KTP dan form dengan KTP itu. Ya, itulah yang terjadi, 60.000 terkumpul. 60.000 yang terkumpul. Jadi cukup pede sebenarnya ya. Pede.
Sangat Dan pede sebenarnya angka 60.000 itu dengan DPT yang 297 ribuan. 297 ribu DPT kita ya Mas ya. Kita 5 paslon ya. Dan saya melihat juga kelima paslon ini kira-kira sama kuat lah. Sama kuat ya. Jadi suara itu terbagi rata ya. Kalau terdistribusi normal suara itu maka angka 60.000 sebenarnya udah menang. Sudah menang. Iya. Kalau kita itu di luar jumlah angka golput barangkali ya. Jadi 297.000 itu kan DPT, kemudian pemilih pada hari H itu kemungkinan kan nggak sampai segitu, 70% kan. Angka 70% udah cukup bagus lah. Nah, jadi memang 60.000 itu angka yang buat kita optimis ya. Dan di tengah merawat itu aja sudah cukup lah sebenarnya kan. Di tengah hari ini kan begitu banyak antusias. Kalau saya dengar juga kan, kalau kita dengar sama-sama, kita ketahui dari tim bahwa akhirnya yang pengen undangan itu bukan kita agendakan, tapi justru undangan yang datang ya Mas ya. Kunjungan tuh undangan yang datang, bukan sesuatu yang kita agendakan. Mau kemana titiknya ya. Betul. Jadi masyarakat sebenarnya yang mengundang kita buat hadir ke sana ya. Ini udah menjadi modal cukup besar. Nah, terkait keterpilihan tadi kan, sampai saat ini ukuran elektabilitas pasangan ini kita katakan cukup baik ya. Cuman kan ada faktor X ya, yang namanya money politik. Iya. Dan kabar-kabar mengenai money politik ini kan di mana-mana terus terngiang, terus terdengar. Ini kan persoalan kita bersama, Mas. Saya yakin bukan jadi permasalahan pasangan nomor 5, pasangan yang lain juga yang maju dalam rute ini. Gimana komitmen pasangan ini, Mas? Iya. Untuk bertahan dan tidak menggunakan money politik.